ini menjadi satu yang unik, makanya di Vespa World Days ini, yang di Bali, kita juga sampaikan bahwa nanti kita ada camping ground. Dan kemarin teman-teman luar negeri yang datang itu shock ngeliat camping ground kita yang di Pandawa. Hello Maners, ketemu lagi dengan saya Wahab di Obrolan Garasi, bongkar berbagai sisi. Seperti biasa, selalu spesial di setiap episode. Hari ini, kalau ini nggak spesial amat sih, karena tamu saya ini juga adik kelas saya waktu di SMA. Kami berdua sama-sama di SMA Negeri 3 di Solo. Tetapi yang mau saya bongkar soal dia ini banyak sekali. Saya perkenalkan, nama panjangnya adalah Mas Benyamin Aris Nugroho. Selamat Halo. malam Mas, apa kabar Mas? Baik, jadi Karena ini acara serius saya panggilnya Mas ya. oh ya, oke. Teman-teman pasti kenal sama beliau. Jadi biasanya dipanggil Om Ben. Kalau teman-teman lagi nongkrong di Casa de Vespa, atau kalau kemarin ketemu di Vespa World Day di Bali, pasti ketemu sama Om Ben ini. Tapi kalau saya manggil Nyakmin, karena Benyamin Aris Nugroho. Saya panggil Om Ben apa Min ya? Nyakmin aja. Nyakmin lebih, karena Nyakmin. biasa saya manggil Nyakmin gitu loh. Lebih Dan- proletar Mas. lebih proletar. Terima kasih udah hadir di sini, Men. Siap. Ya, jadi saya itu juga agak-agak bingung menggali mulai dari mana. Dia dulu ngakunya sama saya, sering cerita sama saya. Dia itu dulu waktu SMA basket. Makanya ya badannya lumayan tinggi lah. Dulu jadi apa pas basket? Kalau di basket posisi saya di point guard. Point guard. Point guard. Itu klub SMA atau ada klub lain? Saya mulai basket dari kelas 3 SD, Mas. 3 SD? Di 3 SD? 3 SD. Yang lainnya main kelereng, kamu basket? Iya, kan kelereng kecil, Mas. Kita kan agak-agak anti Nggak ada- mainstream, jadi nggak nyari yang dapet. gede. Ya, Kalau saya biasanya kalau bahasa Jawa saya main kemaki, gue main-main basket aja. Karena waktu itu dekat, Mas, ada klub namanya Bhinneka Solo, dekat dengan rumah. Jadi ya karena ngelihat mereka main di Kepatihan itu loh, Mas. Oh, di Kepatihan, bukan di Warga, bukan ya? Bukan di Kepatihan. Masih di Kepatihan. Di Kepatihan. Nah, kita ngelihat mereka latihan karena pakai lampu malam. Jadi menarik kan, bukan karena basket ya, karena pakai lampu, olahraga kok pakai lampu. Gitu. Karena kita kan maklum Mas, Solo kan dulu tahun 80-an kan belum semaju sekarang ya. Jadi anak-anaknya juga ngelihat motor mabur aja, pesawat terbang aja udah gumun gitu. Piknik itu. Piknik. Iya. Kita kepanasan piknik, Mas. Iya, Ya. betul. Jadi bukan karena kakaknya basket atau diajari karena ngelihat Enggak, lampu tadi karena basket. ngeliat lampu. Itu sudah ikut Bhinneka belum? Akhirnya masuk di situ, masuk Bhinneka. Dan saya boleh berbangga, Mas, saya masuk Bhinneka termasuk pemain import. Karena Hitam sendiri. oh, hitam sendiri, import hitam sendiri. Jadi Bhinneka itu klub basket yang terkenal, bahkan nggak cuma di Solo atau Jawa Tengah ya, Iya. tapi klub yang terkenal di Indonesia, melahirkan banyak pebasket ya. J. Tapi kita nggak ngomongin basket, tapi sebelum beralih ke basket, prestasi tertinggi di basket apa sih? Prestasi tertinggi di basket juara antar SMA se-Jawa Tengah. Berarti SMA 3 dong. SMA 3 dong. Luar biasa. SMA 3 karena SMA 3 isinya Bhinneka semua. Mas. Sebenarnya itu Bhinneka semua. Jadi Bhinneka bukan semua, SMA bukan 3-nya. SMA 3-nya. Luar biasa. Orang saya olahraga juga dikasih 6. Untung saya dulu SMA itu agama 9 saya. Saya kebalik, Mas. Oh, kebalik ya. Kebalik. Saya agama 9. Maksudnya secara teori 9, prakteknya yang belum Ya tentu 9. itu Masya Allah, hanya Gusti Allah yang tahu. Ini ngomong apa tuh Mas ini, Mas? Ini memang super spesial dia, apalagi kalau saya bisa ngomong bahasa Jawa sama dia. Tapi kalau spesial, wong saya bukan martabak, Mas, kenapa harus dianalogikan dengan spesial gitu Tapi loh, paling Mas? nggak pinggirnya kemeripik Oh lah. iya, gitu. iya. Tengahnya Crispy, gosong crispy, dan ya. gosong gitu kan. Gosong. Tadi kan basket karena gosong. Terus setelah itu saya nggak lama nggak jumpa Benyamin ini. Jadi dia 2 tahun di bawah saya. Saya lulus 89, dia 91. Ini ketahuan tuanya banget ini. Jadi setelah itu dia kuliah. Kuliahnya pun spesial di IKJ. Jurusan apa waktu itu? Saya ngambil seni rupa, studio saya, fakultas saya seni rupa, jurusan saya desain, studio saya interior, Mas. Oke, jadi kuliahnya sudah di
tim Taman Ismail Marzuki. Selalu di sana. Selalu di sana. Dan akan selalu di sana. Nggak berubah. Jadi dulu kalau tadi sempat saya tanya gitu loh, makan soto Ma'ruf terus nggak? Kalau di tim kan terkenal nggak soto mampu, Ma'ruf. Mas. Nggak mampu Nggak mampu. katanya. Nggak Tapi mampu. ini benar. Jadi kan begini M1ers, kita ini kan selalu memberikan sesuatu kepada M1ers di setiap episode. Tapi tujuannya di tujuan akhir itu adalah memberikan inspirasi dengan tema yang ada hubungannya dengan motorsport atau otomotif. Saya kepengen sedikit memberikan informasi. Om Ben atau Nyak Men ini pernah cerita ke saya. Dia itu sempat jadi kenek angkot ya. Angkot. Itu sekarang harus ngaku ini. Itu cerita benar atau bohongan? Beneran, Mas. Apa yang terjadi sehingga jadi angkot? Jadi kenek. Ya, saya melarikan diri dari satu kuliah di Semarang. Nggak perlu saya sebut karena waktu itu saya sekolah akuntansi. Akuntansi, oke. Saya rela nganggur. Waktu itu 91 saya nggak langsung sekolah. Saya pengen sekolah seni rupa, tapi 93 nyasar dulu ke Semarang karena orang tua saya udah bosen ngelihat saya jadi gelandangan ya. Menurut mereka proses saya mencari sekolah ke seni rupa itu dan bergaul dengan teman-teman seni rupa di kampus-kampus yang lain itu proses gelandangan yang masa depannya benar-benar suram. Saya oke lah pokoknya harus sekolah. Ya saya akhirnya daripada ngelihat bapak ibu saya, terutama ibu saya ya nangis-nangis terus ngelihat anaknya nganggur, sementara kakak-kakak saya kuliah semua. Akhirnya saya di Semarang tapi 3 bulan cukup karena memang saya nggak betah. Saya lari ke Jakarta ya otomatis di stop lah. Semua suplai bahan bakar saya stop. Nggak ada pit stop lagi ya nyari pit stop lain. Dapatnya kebetulan di Jakarta saya lari ke numpang di tempat bude saya. Kalau boleh sekarang matur ya terima kasih bude ya karena oke, kamu boleh di sini tapi juga kalau kamu mau apa-apa monggo terserah, tapi di situ ada mobil banyak, ada 10 mobil bude waktu itu punya KWK. Ya udah, akhirnya saya bantu ngernet. Jadi beneran itu jadi KWK-nya punya bude. Iya. Jadi bantu di situ. Iya. CHT10, ingat. Jurusan? Cililitan Pondok Gede. Chandra. Ya, teman-teman. Tapi seperti itulah kehidupan dulu Om Ben atau Nyak Men ini. Tapi kalau teman-teman nongkrong di Kasa di Vespa, itu di Hajinawi ya? Cipete. Cipete. Bukan Abdul Majid. Jalan Abdul Majid. Jadi kalau mau nongkrong di situ ada kafenya juga. Itu salah satu pemiliknya adalah Om Ben ini, bahkan sahamnya terbesar. Jadi teman-teman ini inspirasi. Kalau sekarang masih jadi kenek, mau jadi punya bengkel sebagus Kasa Dawesa masih punya kesempatan kira-kira gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, Mas. Nggak ada yang mungkin. Bukan, nggak ada yang nggak bisa kalau saya. Yang ada itu belum bisa. Ya. Gitu. Pada saat bikin Kasa di Vespa itu memang sudah senang Vespa atau gimana? Jadi saya SMA itu kan nggak punya motor karena bodoh. Akhirnya nggak usah diceritain itu, saya udah tahu lama. Ya. Karena bodoh ya, jadi waktu itu saya diboncengin sama sekarang direktur tekniknya Air Asia. Oke, Heru. Pak Heru Susilo. Sudah pindah. Udah pindah? Sudah pindah. Sekarang Heru itu di Pelita. Oke. Direktur operasi Pelita. Baru Juli kemarin pindah. Oke, akhirnya ke BUMN juga dia. Iya. Karena waktu itu saya nanya, kamu kok di bawah bendera bulan sabit terus, kapan ke merah putih? Kemudian sama Heru? Terus sama Pak Heru naik PX Banji. Oke, PX Banji. Jadi mulai dari kota Solo beberapa tahun bergaul dan diboncengin dia karena hanya dia yang mau boncengin saya, jemput saya pulang sekolah dan berangkat sekolah. Itu jatuh kira-kira 20 kali ada. Jadi kita sudah dibully Vespa itu selama 3 tahun lebih. Terus nganggur Mas, terus kuliah. Saya nggak punya apa-apa. Baru setelah nikah di 2013 ngeliat di Pemuda waktu itu ada showroom Vespa. Jalan Pemuda. Karena rumah saya di Klender, jadi kan tiap saat lewat situ. Kok Vespa bagus ya kayaknya ya. Lama-lama akhirnya saya beli GTS tahun 2013. GTS 2013 150 cc.
Bukan. Mohon maaf kita nggak main CC kecil. Waktu itu kalau nggak salah ada 250 sama 150. Enggak, waktu itu yang sudah keluar GT. 125. GTR 200, terus kemudian GTS 250. GTS 250 itu baru-baru ini aja, Mas. Ya, Vietnam lagi. Vietnam. Untung nggak keterucut. Nah, terus waktu itu ada yang ngomong ada balapan Vespa. Saya sendiri pergi ke Sentul. Waktu itu ke Sentul ketemu mau main polisi, mau main apa ya? Itulah pemeriksaan operasi rahasia polisi. Saya ngerokok di situ karena saya aman. Saya manusia paling Mas, proper Mas untuk kendaraan. Mulai dari SIM, SNK itu pasti ada, helm segala macam lengkap, jadi nggak ada masalah. Terus ketemu ada rombongan salah satunya itu Haryajin. Dia akhirnya kita bareng ke Sentul, kita ngobrol-ngobrol jadi teman. Kita akhirnya bikin tim balap. Satu itu motor. Belum ada kasa. Belum ada kasa. Jadi balapan dulu baru ada kasa. Balapan dulu. Balapan dulu. Jadi saya pengen balapan karena waktu SMA kan nggak mungkin cuma nonton dan balapan liar saya nggak mau. Akhirnya ya di usia itu saya mulai balapan, mulai jadi pembalap. Jadi itu udah berkeluarga? Sudah punya anak. Udah punya anak. Dan mencoba balapan ya di Sentul. Balapan pertama saya ingat banget hujan-hujan, ya paling buncit. Dan saya belum ngerti motor Vespa waktu itu, jadi saya pakai GTS saya. Jadi itu satu-satunya GTS yang pernah masuk Sentul kecil ya GTS saya, Mas. Itu saya pikir cornering bisa itu. Semakin gede CC itu semakin enak. Untuk cornering? Ternyata kebalikan, Mas. Semakin powernya gede di Sentul kecil itu, aduh ampun. Jadi pas hujan lagi, jadi begitu digas, jadi target saya bukan jadi juara, Mas. Finish nggak jatuh udah bagus. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu kita waktu tercepatnya 2 menit sekian. Waduh, luar biasa itu. Rekor itu. Rekor. Terus? Karena rekor Sentul kecil untuk Vespa itu kan 59. Betul, di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit. Gitu, terus akhirnya bergelut di balap Vespa beberapa tahun. Akhirnya punya mekanik kan, Mas. Punya mekanik, punya helper segala macam. Saya mikir-mikir ini kalau hobi tok berarti kan bakar duit terus. Ya. Sementara mereka punya kemampuan dan mereka waktu itu teman-teman mekanik dan sebagainya nggak punya kerjaan selain dibantu di balapan. Ya akhirnya ya udah kita bikinin bengkel. Oke, jadi mekaniknya juga ikut waktu itu. Timnya apa waktu itu namanya? Timnya sebelumnya namanya Peregrini Corsa. Tapi terakhir ya menonjolnya dengan Casada Vespa. Oke. Jadi tim Casada Vespa. Benar-benar Casada Vespa. M1ers itu tadi cerita kenapa Casada Vespa bisa berdiri. Jangan lupa teman-teman untuk selalu like, subscribe dan memberikan komen serta share obrolan garasi kita, obrolan berbagai sisi. Kemudian, yuk. Baru-baru ini cerita dari mulai dari Casa de Vespa itu berdiri tahun 2016, 17. Udah 7 tahun ya, Mas ya. 2015. Ya. 15 masih balapan itu ya, tadi 2000 beli Vespa 2013, 2 tahun kemudian udah punya bengkel Vespa. Coba ini inspirasi juga nih teman-teman. Kecebur. Kecebur. Jadi hati-hati kalau mau main Vespa, Mas. Mbak M1ers kalau mau main Vespa hati-hati. Tapi ya racunnya banyak. Setelah kecebur bisa punya jaket ini. Nanti ceritanya kita akan menuju ke situ. Tetapi begini, baru-baru ini sebuah acara yang menurut saya sangat spektakuler. Saya sendiri nggak bisa datang, padahal saya udah disediakan undangan sama Nyak Min. Acara di Bali. Bulan apa kemarin, Men? Juni. Bulan Juni. Spektakuler acaranya namanya Vespa World Day. Ya. Itu adalah acara pertemuan Vespa sedunia
yang pertama kali diselenggarakan di luar Eropa. Ya. Betul ya? Betul, Mas. Sudah berapa tahun mereka mulai menyelenggarakan acara ini? Ini kan sebenarnya seperti acara kayak pertemuan Vespa sedunia kan ya? Yeah. Jadi acaranya modelnya festival kan? Gathering. Kemudian dimulai tahun berapa? Kenapa mereka menyetujui untuk keluar dari Eropa penyelenggaranya? Oke. Dulu pertama namanya Euro Vespa Day, Mas. Euro Vespa Day itu mulai di tahun 1954 yang diselenggarakan pertama di Paris. Di Paris pertama di Paris, kali. Bukan di Italia justru. Bukan, di Paris. Nah, terus kemudian pada tahun 2007 setelah FIF berubah menjadi Vespa World Club, baru namanya Vespa World Days. Tapi Vespa World Days ini diselenggarakan oleh Vespa World Club. Vespa World Club. Vespa World Club ini salah satu di dalamnya juga ada Piaggio International Foundation. Oke. Yang ngurusi untuk community, karena seperti kita ketahui komunitas Vespa di seluruh dunia itu kan besar. Betul. Jadi sebagai pabrikan Piaggio masih merasa bertanggung jawab untuk mengurus community ini. Kemudian pada tahun 2016 kalau nggak salah di Sele apa di Saint-Tropez ya, di Saint-Tropez dulu. Saint-Tropez di Prancis. Di Prancis. Saint-Tropez. Itu pertama kali delegasi Indonesia bisa datang di sana. Di Sele karena memang setahun kemudian di Jerman mereka seneng dan punya cita-cita ini bagaimana puncak acara untuk Vespa itu ya Vespa World Days. Oke. Mau nggak mau ya, mau tidak diakui atau tidak diakui, yang tertinggi adalah Vespa World Days. Jadi kalau mainan Vespa, kalau belum datang Vespa World Days ya belum main Vespa sebenarnya. Iya. Berarti saya belum main Vespa dong. Baru icip-icip lah. Baru icip-icip. Dari sisi gatheringnya ya Mas ya. Karena budaya Vespa itu kan tidak hanya sekedar gathering kan, macam-macam. Terus kemudian disampaikanlah ke presiden. Jadi setiap acara Vespa World Day itu ada National President Meeting. Disampaikan cita-cita itu, kebetulan presiden waktu itu si Martin punya wawasan bahwa memang Vespa ini bukan hanya di Eropa. Faktanya juga yang besar itu ada juga di Asia. Dan kebetulan yang memang mereka sudah tahu bahwa community di Indonesia itu cukup lumayan besar. Jadi ide itu bersambut, akhirnya kita diberikan kesempatan di 2021. 2021 sebenarnya harusnya menyelenggarakan ya. Ini pandemi ya? Bukan. 2021 waktu itu tahun 2018 Portugal kan sedang krisis. Portugal, Yunani, jadi beberapa negara di Eropa sedang krisis. Portugal yang seharusnya 2020 mengundurkan diri. Makanya Indonesia maju di 2020 menggantikan 2020 Portugal. Menggantikan Portugal. Jadi terakhir kita presentasi di Zanka di Hungari. Bagaimana kita mempresentasikan Vespa World di sini. Dan ini agak berbeda. Waktu itu kita presentasikan juga agak berbeda. Sedikit berbeda dengan Eropa, di mana kita punya namanya camping ground. Itu di Eropa belum pernah ada. Camping ground. Di Eropa nggak pernah ada. Padahal karena banyak loh. Culture-nya di sana kan nggak. Nggak seperti kita, Mas. Iya. Mereka begitu peserta Vespa World itu 5.000-an. Jadi mereka ada di salah satu venue dan di kota itulah mereka nginep ya. Itu saya lihat mau di rata-rata di Eropa seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Jadi setiap event itu mereka juga ngeriung di situ. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Iya. Ya memang faktanya seperti itu. Iya. Kalau teman-teman disuruh, yuk kamu ke hotelnya sopo kan gitu kan. Iya. Karena ini menjadi satu yang unik, makanya di Vespa World Days ini yang di Bali kita juga sampaikan bahwa nanti kita ada camping ground. Dan kemarin teman-teman luar negeri yang datang itu shock ngeliat camping ground kita yang di Pandawa. Oh, berapa sih sebenarnya jumlah yang datang? Menurut
Jadi gini, kalau yang di Peninsula itu kan harus registrasi, Mas. Betul. Itu kita batasi karena memang waktu itu masih PPKM. Ya. Kita batasi jadi 8.500 plus nanti volunteer, kemudian tenant segala macam pas 10.000 karena kapasitas di stage waktu itu aja 20.000. 20.000. Peninsula di Nusa Dua ya. Nusa Dua di TDC Nusa Dua. Jadi kita hanya boleh menyelenggarakan untuk 10.000. Dengan yang di luar totalnya berapa? Saya tahu itu pasti di luar banyak banget. Yang di Pandawa itu kita serahkan ke desa adat. Jadi untuk pendaftarannya mereka bukan pendaftaran ya, jadi mereka membeli tiket. Ya. Membeli tiket selama 4 hari dengan sekali beli tiket tapi untuk 4 hari. Ya. Itu kebijaksanaan desa adat yang bisa kita negosiasikan dengan baik. Di sana mereka tiket yang terjual itu secara resmi yang dilaporkan sekitar 30 sekian ribu, 32.000. 32.000. Dan itu bisa bertambah karena mungkin ada yang nggak datang ke situ. Ada yang nggak datang ke situ. Itu bisa mengumpulkan segitu. Plus banyaknya, yang di Peninsula ya. Iya. Berarti ya total sekitar, kalau kemarin tercatat ini yang nanti akan disampaikan, jadi kita sudah mendapatkan rekor muri sebagai penyelenggara Vespa World pertama keluar dari Eropa. Dan nanti yang kedua kita tunggu mungkin di bulan Oktober atau November kita ada pengumuman. Akan ada pengumuman lagi. Berapa yang sebenarnya peserta yang ada? Sebenarnya dia udah tahu, cuman nggak mau ngomong di sini aja. Ya kan nggak surprise, Mas. Iya, saya jawab aja deh kalau gitu. Tapi ya luar biasa ngumpulin orang sebanyak itu. Mandalika itu mau ngumpulin sehari nonton itu mungkin bisa 100.000 bisa dengan kapasitas yang belum penuh. Mungkin ya WSBK bisa 40-50.000 dalam sehari. Ini kurang lebih dengan angka yang sama bisa mengumpulkan satu acara dan hanya Vespa loh M1ers. Itu luar biasa. Semangatnya lain, Mas. Semangatnya lain. Kalau Nyon Sewu ya, kalau dalam bahasa budaya itu untuk kayak MotoGP itu kan sirkus, Mas. Ya. Tapi kalau jadi kita mau nonton sirkus. Niatnya itu nonton sirkus. Betul. Tapi kalau yang di Vespa World Days ini niatnya ketemu teman, Mas. Ya. Silaturahmi. Ya, dan itu yang lebih kuat. Itu dia. Brotherhood kan akhirnya yang itu memang kekuatannya di situ. Kekuatannya di silaturahmi. Tapi nggak heran. Terus apa komentar si bule-bule itu ngelihat sebanyak orang ini? Speechless rata-rata. Jadi ada satu yang menarik kemarin, kayak misalnya si Martin, itu ex-presiden, karena presiden yang baru di 2019 itu Mauro dari Itali. Martin ini dari Austria. Dia datang ke Surabaya ikut di National Vespa Meeting, kemudian dia nyoba ikut riding dari Surabaya ke Bali. Berangkat jam 8 pagi sampai jam 5 pagi. Nekat juga itu bule ya? Nekat. Dan agak gila, saya juga bilang udah agak gila. Dia juga surprise karena dia pengen benar-benar ngerasain. Gilanya itu timbul karena pengen ngerasain. Terus yang kemudian dia surprise itu bukan hanya terhadap jumlah, tapi bagaimana brotherhood Vespa di Indonesia. Ya. Itu yang tidak dijumpai, meskipun ada, tapi kuantitasnya kalah jauh dengan apa yang ada di Indonesia. Dan itu dia share kemana-mana apa yang bentuk brotherhood kita di Indonesia ini, solidaritas kita sesama Vespitis di Indonesia. Ya, M1ers kita harusnya bangga dengan ada timur kita, karena dengan ada timur kita itu menjadi sebuah kekuatan yang dikagumi sama. Jadi nggak usah berkiblat-kiblat ke yang lain, cukuplah kita menjaga budaya kita, ada timur kita selalu ramah, menghormati, saling menghargai dan menghormati, itu rasanya udah merupakan powerful ya. Itu udah terbukti di Vespa. Ya saya anak IKJ sih, Mas, tapi jangan diajak ngomong kebudayaan, malu sama ini, Mas. Nanti kita agak berbeda loh arah pembicaraannya. Tapi memang kebudayaan kita memang sebenarnya adiluhung. Kebudayaan Indonesia itu adiluhung, cuma bagaimana kita memahaminya aja yang saat ini kita perlu belajar kembali. Oke, Maners, saya ingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu
like, subscribe, dan komen di acara obrolan garasi, obrolan berbagai sisi kita. Saya mau masuk ke ini dulu. Apa Mas? Jaketmu ini loh. Oh, ini kok Moto Guzzi. Moto Guzzi itu setahu saya Piaggio juga ya. Piaggio. Sekarang pakai Moto Guzzi juga. Saya pakai Moto Guzzi Mas. Vespa yang apa warna apa kemarin gold yang tak pakai coklat itu masih ada? Masih ada. Ya, saya pernah pakai Vespanya dia dari Solo ke Tangmangu waktu itu. Dia yang bawa dari Jakarta sampai Solo, saya yang pakai. Dia pakai motor kakaknya. Iya, pakai KTM. Pakai KTM. Men, apa sih kenikmatan kalau Vespa saya tahu lah, saya ngalami. Moto Guzzi apa, Men? Nah, pertama saya nggak bisa ngomong nikmat, wong saya diceburin. Lagi-lagi diceburin. Lagi-lagi diceburin. Ada teman saya Om Dani itu, udah ini bagus, dan akhirnya motor saya dikip, saya suruh bawa pulang Moto Guzzi. Iya. Waktu itu yang saya disuruh bawa V85 TT. 85. V85 TT. V85, oke. Itu motor 850. Pertama saya ngelihat iki motor opo, gitu. Bentuknya kan kayak kalau dilihat dari depan matanya dua gitu. Yeah. Terus bempernya kayak burung camar ya. Iya. Kayak burung camar. Saya ngelihat ini benar-benar absurd desainnya. Iya. Jadi waktu saya bawa pulang, saya baru sadar. Pertama yang saya sadari adalah karakter. Karena dia V8 hampir sama dengan karakter motor saya yang lama. V8 keluar ya Mas ya, bukan V8 ke dalam. Iya, V8 keluar. Terus selama perjalanan itu waktu itu pulang agak macet, tapi kenapa nggak panas? Anget, tapi nggak panas karena motor saya yang satunya kalau udah macet itu kebakar area yang bulat-bulat di sini nih Mas. Enggak, kalau bulat enggak. Oh iya. Kalau bulat kan yang USA. Iya, kelaki-lakiannya kena. Ini di sini Mas. Oke. Ini di sini panas banget. Jadi kita harus pakai sepatu tinggi sama Gore-Tex baru agak-agak adem. Iya. Tapi kalau nggak pakai itu waduh nangis. Nah, waktu saya cuma pakai jeans kayak gini, panasnya cuma ya siam-siam gitu loh. Acceptable. Macet parah. Terus akhirnya ya sudah. Tapi reason pertama karena pertemanan saya membeli. Jadi panas enggak, begitu nyoba handling pasti. Itu belum begitu berasa ya, karena saya masih di dalam kota. Jadi pada saat itu ya karena pertemanan juga dan pengen nyoba sih enggak ya, lebih karena pertemanan. Saya membeli motor itu, jadi kebetulan malah saya jadi customer pertama di Indonesia yang beli V85 TT. Terus baru motor datang, plat sementara datang, saya langsung coba. Saya langsung coba. Nah begitu saya nyoba, saya bisa merasakan bahwa ya karena saya alasan pertamanya adalah karena saya bukan rider profesional Mas. Saya ini kan rider abal-abal. Jadi kemampuan saya cuma di situ. Kemampuan saya cuma di sini, bukan yang di sini, bukan yang high level atau profesional, enggak. Saya merasa fit aja dengan motor itu. Saya bisa bawa, saya handlingnya saya bisa nyaman, dan secara teknik saya bisa menguasai, masih bisa menguasai. Gitu. Ini kan M-Wonders belum tentu semuanya anak motor atau anak touring gitulah. Coba diterangin sebenarnya apa sih ini, apa beli udah jadi kayak gini atau gimana, Men? Jadi kalau di Moto Guzzi itu ada bukan klub ya. Sebenarnya kita bukan MC tapi lebih ke community base. Itu namanya The Clan. Itu bukan hanya di Indonesia. Itu di seluruh dunia untuk Guzzi Riders itu namanya The Clan. Proud owner. Jadi kita proud dengan motor itu. Iya, proud owner. Dan lagi-lagi juga masih apa namanya? Base-nya hampir mirip-mirip dengan Vespa, Mas. Gathering, family, beer. Gitu. Penting itu yang terakhir. Penting. Nah, The Clan ini kita dikasih ini, Vest ini apa namanya? Pertama masih kosong. Masih kosong, tapi ini di sini ada penempatannya, ada ceritanya.
Ini jabatan kita kalau kita lagi riding. Oke, itu apa itu artinya? Ini tukang sapu alias sweeper. Sweeper ya. Spasatore. Ya, Jadi tugas saya kalau touring itu sebagai sweeper. Ya. Terus ini sesuatu yang sifatnya di kantong kiri ini sesuatu yang sifatnya ke atas. Ya. Monggo bebas merdeka. Ya. Gitu. Terus kalau ini motornya. Oh, motornya oke. Motornya gitu. Yang Indonesia ada nggak? Yang Indonesia maksudnya? Ini semua Indonesia atau kamu dapat di luar negeri atau piye? Ini semua masih Indonesia. Oh, semuanya masih Indonesia. Nah, ini acara kita. Oh, setiap acara Setiap acara kita dapat patch ini ya. J. Ini ada yang MotoGP Mandalika juga. J, kemarin kan jenengan lihat rombongan Moto Guzzi. Iya, betul. J, Aprilia, kita support Aprilia, Mas. Oh. J, makanya di sini ada Aprilianya. Iya. Kan satu keluarga. Meskipun motornya ke sana nggak dinaikin, di ini dulu ya. Di apa? Dinaikin mobil dulu ya. Dari Jakarta sampai Mandalika ya. Terus kan saya pamit kan. Iya. Malam-malam itu ke Bali. Mas ke Bali. Naik itu naik motor. Itu sampai Bali jam 7:30. Iya. Terus 7:30 saya balik lagi ke Lombok naik motor. Emang luar biasa. Bareng teman-teman. Kalau yang paling ekstrim pengalaman touring di mana atau paling mengesankan lah? Pengalaman touring, maksudnya gimana Mas touring? Yang paling saya nggak pernah touring ya Mas. Nggak pernah touring. Jadi apa selama ini tiba-tiba sampai Solo naik motor itu apa itu? Menikmati maksudnya? kebebasan. Mas. Oh, menikmati kebebasan. kebebasan. Jadi kebebasan yang seperti apa yang paling dinikmati saat itu? Waktu perjalanan kemana? Saya menikmati itu ketika banyak sih Mas, semua tempat, semua apa namanya, semua waktu pada saat kita naik motor itu mempunyai cerita yang nggak bisa dibandingkan. Nah, M1ers banyak sekali sebenarnya. Ini termasuk menurut saya inspirasi meskipun jawabannya nyeleneh. Teman-teman hobi sepeda, kalau ditanya mungkin yang sama ya. Setiap kayuhan mungkin akan dinikmati. Nah, ini di setiap tempat akan bisa dinikmati. Jadi nikmatilah sebenarnya apa yang teman-teman sukai dengan caranya masing-masing. Bisa dinikmati kok. Kalau misalkan saya senang F1, nggak cuman juaranya yang bagaimana dia menjadi juara atau prosesnya, itulah yang sebenarnya saya nikmati. Kita mau riding, misalnya kita mau riding di Grossglockner sama riding di Tawangmangu, sama-sama di gunung ya Mas. Bedanya cuma sana ada salju, di sini ada tukang Indomie. Tapi sama sate kelinci. Ya, nah, tapi maksudnya gini, ketika kita riding apa namanya? Riding itu kan kayak drugs ya. Kayak drugs. Jadi apa namanya? Destinasi itu tidak menjadi penting lagi. Tapi dengan siapa kita riding dan cerita apa yang kita dapat pada saat kita riding. Iya. Karena tadi beberapa kali kecebur, saya lihat beberapa kali nyeburin bininya juga, dia diajak naik motor kok ya mau gitu loh. Tapi pernah dimarahin katanya sama istri waktu balapannya. Kejadian terakhir itu Mas, waktu di tahun 2016 apa 2017. Saya lagi latihan, motor saya rusak. Akhirnya saya copot wear pack. Tapi jam 2 siang itu saya pengen lagi. Waktu itu saya sudah di 104 Mas, mohon maaf ya. Dari 2 berapa tadi? Dari 2 sekian karena proses dan waktu jadi 104. Ya kira-kira 5 detik di bawah rekor ya. Terus waktu itu nggak dapat gitu loh, sampai motor saya rusak. Ya. Akhirnya saya waktu itu udah ada teman saya yang jatuh, Mas Nudi almarhum. Oh iya, Mas Nudi almarhum. Mas Nudi Habibi ya. Mas Nudi Habibi. Nah itu udah. Ya teman satu itu goblok juga sih. Orang karena saking pengennya dia langsung bawa motor padahal standarnya masih. Oh gitu terjadi. Ya Allah. Ya akhirnya kejungkal. Nah, sorenya saya juga sama. Jadi saya pakai motor yang biasa buat pakai Vespa yang biasa buat beli Aqua. Iya. Biasa beli buat Aqua. Masa Vespa Aqua? Bukan. Vespa yang buat wirawiri keluar masuk itu loh Mas. Berarti kan itu bannya nggak bagus, nggak untuk balapan, suspensi nggak, segala macam. Saya cuma pengen racing line, ngapalin racing line.
Tapi saya lupa kalau sudah di racing line itu berarti speednya juga. Ya pasti. Dan motor dituntut karena begitu di racing line kan berarti motor benar-benar masuk kan, Mas. Dan saya lupa itu di R14. Kalau motor saya yang saya pakai, saya begitu nikung, saya geber dia diri, Mas. Ya. Nah ini enggak, begitu saya geber, saya motornya ke sana, sayanya ke sana. Nah itu saya retak karena saya lupa waktu, dan sekali-sekalinya itu saya nggak pakai back protector. Oke. Biasanya saya full gear. Jadi masih ada itu baju balap? Masih. Disimpan ya? Disimpan. Itu Apalagi yang desainnya Mas Nudi. Oke, dia mendesain juga. Dia desain juga. Jadi ada, ya saya lagi pakai wear pack itu. Istri saya udah mengamuk dengan wear pack itu. Ya. Karena saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Itu buah karya almarhum. Iya, lo mau ngomong apa itu, komentar ini tadi. Tapi kita juga di kesempatan ini berdoa juga buat almarhum Mas Nudi Habibie ya. Sebagai kawan, sebagai sahabat, memang luar biasa beliau. Moga-moga tenang di sana dan sudah dapat tempat terbaik. Men, jangan lupa teman-teman, sebelum saya kulik nih bagian akhir ini, jangan lupa sekali lagi selalu untuk share, like, subscribe, dan komen dalam obrolan garasi, obrolan berbagai sisi. Ini terakhir nih pertanyaannya. Kok bisa kamu terjun di dunia desain? Jadi Manas, sekarang ini Om Ben atau Nyak Men ini ya sebagai presiden direktur di PT Komisaris, Mas. Komisaris sekarang ya. Udah dipecat dari presiden direktur jadi komisaris. Iya. Jadi PT Graha Matra Desain Indonesia. Desain Indonesia. Jadi dia ini salah satu yang mendesain, ya teman-teman sebutin lah, pernah mendarat di bandara mana? T3 atau T4 yang sekarang dibangun, Balikpapan ya. Jogja termasuk yang baru selesai, Semarang, dan beberapa bandara lain. Kok bisa orang kamu IKJ, mantan kenek loh, bukan mengecilkan arti kenek gitu loh, tetapi kira-kira dia pernah jadi kenek, sekarang menjadi punya perusahaan sendiri bareng berdua istri ya. Ya. Ceritanya gimana? Kalau itu Mas, apa ya? Kalau dari perusahaan sendiri ya. Perusahaan sendiri itu waktu itu saya di IKJ itu lulus 97 itu masih D3. Karena masih LPKJ. Terus harus keluar dulu untuk bisa masuk S1. Nah, waktu itu saya cuma beruntung karena selain ngernet Mas, saya juga dulu bantu karena harus pernah ngenger di tempat temen. Kan kebetulan isinya anak-anak admi semua. Itu matur nuwun saya diajari AutoCAD. AutoCAD masih AutoCAD 13 waktu itu. Saya diajarinya malah CAD-CAM. Oh, malah computer aided design dan manufacturing. Kenapa? Karena ya untuk bikin molding, untuk bikin jenengan tahu lah gitu kan. Akhirnya saya bisa CAD. Ketika saya bisa CAD, dosen saya ngelihat karena pada saat itu ternyata masa transisi antara gambar manual dan CAD. Ini belum banyak mahasiswa yang CAD. Akhirnya saya diajak dosen saya untuk ngobyek. Ngobyek. Proyek pertama saya yang resmi yang ada SPK itu Bank Mandiri. Zaman itu zaman roll out, Mas. Zaman roll out. Terus ya karena bergulir dengan waktu, dosen saya juga kamu udah bisa diri sendiri, akhirnya saya bikin kantor. Kantor modalnya cuma 1 laptop sama printer A4. Jadi kalau punya proyek yang harus ngeprint A3 ya A4 itu digambar, dipotong-potong, tempel pakai selotip, terus baru ditipekin. Pertama saya punya kantor, proyek saya nilainya 54 juta. 54 juta zaman dulu juga udah lumayan sih. Ya, udah lumayan. Terus tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya meningkat terus. Pada tahun 2008 saya diajak kakak saya almarhum untuk ikut tender bandara. Saya pikir saya cuma di interior saja. Ketika di tengah jalan tender itu kakak saya ngelepas begitu aja. Tapi kakaknya udah masuk ke
dalam bisnis proyek bandara di bisnis itu kan. Iya, sampun. Nah, ini aku ditinggal gini berarti kan ya dia cuma bilang gini, kalau kamu kan desainer, berarti bisa mikir dong. Ya sudah, akhirnya saya belajar dari banyak tempat dan banyak, terutama Mbah Google. Dan kalau seniman itu cuma satu Mas modalnya. Pengalaman itu direkam. Jadi ketika kita berada di bandara itu apa yang terjadi segala macam. Dan uniknya waktu itu jurinya nanya, itu Profesor Danisworo waktu itu, Pak Danisworo nanya apa yang membedakan, apa yang kamu yakin sehingga kamu bisa yakin menang dengan kompetitor kamu. Saya cuma, karena saya orang interior, saya ngomong, saya mau mulai dari dalam, karena bangunan terminal karena terminal ini adalah sebuah sistem. Saya mulai dari dalam sehingga sistem ini membentuk footprint, baru habis itu saya kasih baju. Filosofinya itu, seperti itu. Baju itu arsitektur. Jadi saya tidak mulai dari arsitektur dulu, tapi dari sistem dulu. Ya nggak tahu kenapa menang. Ya beliau berkenan sekali dengan filosofi itu. Nggak tahu kenapa. M. Banner. Nggak kerasa ini udah 40 menit nih. Nah sebelum saya tutup, saya pengen tahu. Jadi teman-teman kalau punya Vespa mau datang ke Jalan Haji Abdul Majid Kasa di Vespa, boleh Vespa apa aja? Kami masih Matic, Mas. Masih Matic. Matic. Klasik. Kami belum punya mekanik. Gembel datang aja. Nggak bisa nyervis. Aku juga bingung. Wong bane diisi sama rumput. Kan rumput kalau kering diisep sama dia. Jadi intinya Vespa Matic silakan datang ya. Di sebelahnya itu kafenya habis direnovasi ya kemarin ya. Laras Mas. Jadi apa aja yang ada di kafenya itu? Ya namanya kafe ya kopi Mas. Kopi terus makanan. Lama-lama bodoh jenengan. Ya, karena saya sering ke tempat dia. Kadang saya makannya soalnya mie ayam di sana. Enggak, ada kayak makan ada kayak Itali dikit lah. Iya. Jadi konsepnya ke Itali. Gitu. Baru kali ini ada narasumber yang ngomongin hostnya bodoh itu baru sekali ini. Lah orang kafe kok ditanya jual apa ya, saya bingung jawabnya. Aduh, minum dulu lah. Oke, Banner. Kita sampai pada akhir sesi perbincangan yang menarik ini. Kita selalu kepengen dari tadi saya awal cerita memberikan inspirasi. Moga-moga perbincangan saya dengan Om Ben atau Nyak Min ini udah teman baik saya, lama nggak ketemu lagi. Dan kita terus-terusan komunikasi, bisa memberikan inspirasi, bisa menularkan kebaikan, dan juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di acara kita Obrolan Garasi, bongkar berbagai sisi. Terima kasih men. Matur nuwun sama-sama. Tapi saya nggak boleh nanya ya, ditanya terus ya. Oh giliran nanti bikin podcast sendiri dong. Oke. Oke Maner. Kita sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, matur nuwun.